raya. Suara anak muda menjadi satu faktor yang dibidik oleh 3 pasangan calon gubernur, wakil gubernur DKI Jakarta. Mereka berusaha menggait dukungan dari para pemilih yang termasuk di dalamnya adalah pemilih pemula. Calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, membidik pemilih pemula untuk memenangkan dirinya pada Pilkada DKI Jakarta 2017. AHY menciptakan program-program yang dapat menyentuh pemilih pemula para generasi muda. Program tersebut diantaranya menyediakan lebih banyak ruang terbuka sebagai wahana positif untuk generasi muda mengekspresikan kreativitas, potensi diri, bakat, rekreasi, dan olahraga. Melalui ruang terbuka itu, generasi muda dapat berinteraksi dengan warga. AHY juga melakukan pendekatan khusus yang berbeda dengan pemilih lainnya. Pendekatan itu lebih ringan, populer, dan mudah dipahami. Dengan pendekatan dan program tersebut, AHY ingin memberi kesan dalam berpolitik kepada pemilih pemula bahwa kampanye bisa dilakukan dengan edukasi yang menyenangkan. Jumlah pemilih pemula di Pilkada DKI Jakarta 2017 yang mencapai 500.000 pemilih ikut dilirik calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Menurut Ahok, anak muda tidak mempan bila dirayu dengan kampanye konvensional seperti orasi dan nasihat. Pemilih pemula dapat diraih dengan memanfaatkan teknologi dan sosial media. Salah satu program Ahok untuk menarik pemilih pemula adalah membangun fasilitas umum untuk anak muda. Ahok mencontohkan pembangunan kalijodo yang saat ini dalam tahap perampungan. Senada dengan Ahok, Jarod Saiful Hidayat menilai pemilih pemula sangat melek teknologi. Oleh karena itu, untuk menarik pemula, Jarod juga menggunakan sosial media. Cara berbeda dilakukan calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Anies Baswedan. Anies mengunjungi ratusan murid sekolah menengah atas Jakarta Islamic School di Pondok Karya Pembangunan Ciracas, Jakarta Timur untuk memberikan semangat bagi para siswa-siswi yang tengah menjalani tryout persiapan penerimaan mahasiswa baru. Pada kesempatan itu pula, Anies juga memaparkan program pendidikan. Tim Liputan, Berita 1. Ya, pemirsa, jumlah pemilih muda yang mencapai 1,3 jiwa menjadi pancaran setiap pasangan Cagup-Cawagup DKI Jakarta. Mereka terus mengatur strategi untuk menggait suara pemilih muda. Ya, lalu seperti apakah potensi pemilih muda dan apakah sudah benar para cagup-cawagup menaruh harapan pada mereka? Untuk membahasnya telah di studio kami ada Komisioner KPU DKI Jakarta Dahlia Umar dan juga ada pegiat pemilu Titi Anggraini. Mbak Titi, Mbak Dahlia, selamat siang. Selamat siang. Saya mungkin ke Mbak Titi dulu ya. Mbak Titi, seberapa besar sebetulnya peran dari pemilih muda kita ini dalam pilkada? Kalau tadi kan ada istilah pemilih pemula ya, dan juga ada pemilih muda. Kalau pemilih pemula itu kan memang pemilih yang baru akan pertama kali menggunakan hak pilihnya. Dan memang ini kebanyakan yang berusia, setelah dia berusia 17 tahun dia baru bisa menggunakan hak pilih. Jadi kalau dulu 2014 dia belum bisa menggunakan hak pilih, bisa jadi di Pilkada DKI sekarang contoh dia sudah bisa gunakan hak pilih. Tapi juga ada pemilih muda. Nah, kalau Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan itu menyebut usia muda pemuda itu, pemuda-pemudi itu yang berusia 16 sampai 30 tahun. Masih masuk cakup kita masuk pemuda ya. Iya, saya dan Bu Dahlia beberapa tahun yang lalu. Nah, memang dalam setiap kompetisi, apalagi sekarang kita pola penentuan calon terpilih atau kemenangannya adalah pilkada satu putaran. Jadi berapapun suara yang diperoleh oleh pasangan calon maka dia akan menang, kecuali di DKI Jakarta. Di DKI Jakarta ada 2 putaran kalau pasangan calon tidak memperoleh 50% plus 1. Di tengah kompetisi yang sangat kompetitif, maka suara berapapun jumlahnya akan sangat menentukan. Terutama di DKI Jakarta, karena di sini ada Bu Dahlia ya contohnya, yang margin kalau kita lihat survei-survei misalnya, walaupun survei bisa berubah, itu kan tingkat elektabilitas juga sangat kejar-kejaran antara satu calon dengan calon yang lain.
Nah, kalau dari sisi pemilih pemula sebenarnya jumlahnya nanti Bu Dahlia yang akan sampaikan secara lebih tepat, itu jumlahnya yang tidak terlalu signifikan memang ya, di bawah 5% itu jumlah pemilih pemula. Di skala nasional pun data pemilih pemula di Pilkada serentak 2017 ini dari sekitar 45 juta pemilih pemulanya kurang dari 3%. Nah, tapi bukan di sana poinnya. Mereka ini adalah kelompok yang mudah menularkan informasi. Jadi kalau kita bisa memegang atau menyolidkan dukungan suara dari mereka, mereka itu yang akan ketok tular begitu ya. Jadi suaranya itu akan menular kepada komunitas dan kepada kelompok yang dia di mana dia berada. Mereka seperti itu peer ya. group mereka. Tapi kalau kita tahu yang namanya pemula ataupun pemuda ini mungkin kita melihatnya mereka potensial akan besar menjadi swing voter karena mungkin mudah terpengaruh seperti itu. Nah, itu akan masih bisa juga dianggap sebagai penentu suara nanti untuk ketiga pasangan calon ini? Iya, sekali lagi karakter DKI Jakarta ini unik ya, karena memang kompetisinya sangat kompetitif. Jadi suara kelompok manapun dia akan sangat menentukan. Apalagi kemudian ketika kelompok muda ini dia menjadi suara mengambang. Mungkin dia akan wait and see begitu ya, atau bergantung kepada siapa orang yang dia anggap mempengaruhi dia untuk mengambil keputusan. Tapi sedikit banyak citra dan juga bagaimana calon menggait mereka juga akan mempengaruhi. Sekali lagi karena mereka juru bicara yang baik kalau mereka bisa dikelola. Karena mereka biasanya solid di dalam membangun kelompok bermain atau peer group ya. Nah, ini karakter dari pemilih pemula. Mereka sulit diyakinkan karena memang mereka generasi milenial yang akrab dengan teknologi dan gadget, kemudian juga knowledge-nya sangat baik, pengetahuannya baik. Justru karena pengetahuannya dia baik dan dia melihat beberapa contoh yang kurang baik dari politik ya, mungkin itu membuat dia agak berjarak dengan politik. Tapi kemudian kalau kita bisa mengikat mereka dengan satu kesamaan misalnya, ini mereka akan menjadi juru bicara dan juru pemenangan yang baik bagi komunitasnya. Nah, tidak juga kalah dengan pemilih muda. Kalau pemilih muda pasti angkanya akan jauh lebih besar ya. Kalau pemilih pemula plus pemilih muda. Mbak Dahlia, kalau pemilih muda sekarang, nah ini sebetulnya jumlahnya berapa sih, supaya kan datanya agak bermacam-macam kalau kita search tadi ya. Ini kemudian mungkin ingin menambahkan mereka ini perannya seberapa penting sebetulnya dalam pilkada gitu. Jadi kalau kita melihat data di sistem informasi data pemilih yang kami kelola, kami memang mendata jumlah pemilih yang baru menggunakan hak pilihnya pada pemilu kepala daerah sekarang ya. Jumlahnya itu ada 199.840 pemilih dari 7.108.589. Ini bukan pemilih muda, Mas. Ini pemilih pemula ya, yang tadi Mbak Titi sampaikan tidak sampai 5% begitu. Nah, memang tetapi pemilih muda saya kira tadi kalau di VT kita lihat 1,3 ya, 1,3 yang dia masuk kategori pemilih muda yang mungkin rentan usianya antara 17 sampai 30 ya, 30 tahun. Itu menurut kami memang juga jumlah yang sangat banyak. Nah, KPU dalam hal ini tentu memiliki strategi khusus untuk menjangkau partisipasi pemilih muda dan pemilih pemula. Misalnya kami melibatkan kelompok-kelompok anak muda dalam beberapa kegiatan, dan kami punya metode-metode khusus untuk membuat anak muda tertarik dalam pemilu. Karena begini Mas, anak muda ada asumsi bahwa politik itu adalah milik atau domainnya orang tua gitu. Jadi ketidaktertarikan anak muda pada umumnya adalah itu urusan orang tua gitu. Padahal angka jumlah pemilih pemula dan jumlah pemilih muda justru sangat banyak. Yang itu harusnya menjadikan kita berpikir bahwa karena suara mereka menentukan, mereka harus terdidik itu ya. Tetapi ada keuntungan juga di mana tadi Mbak Titi sudah sampaikan, pemilih muda itu sebenarnya dia bisa menjadi lebih dianggap lebih independen dan lebih kritis karena dia belum terkontaminasi atau belum berafiliasi ya. Dia masih mencari atau dia masih belum mengafiliasikan dirinya pada satu kelompok sosial tertentu, misalnya partai politik tertentu atau ideologi tertentu. Dia masih murni melihat realita, misalnya Jakarta itu seperti ini, berarti kita butuh pemimpin yang seperti ini. Dia bisa menjadi kelompok pemilih rasional yang diandalkan objektivitasnya sebenarnya dibanding
pemilih tua, bukan pemilih tua, pemilih dewasa, ya. Jadi kalau pemilih dewasa itu dia sudah terikat dengan misalnya primordialisme, atau apalagi kalau dia sudah bekerja di perusahaan ini ada preferensi terhadap ada afiliasi terhadap partai politik tertentu atau kelompok politik tertentu. Nah, kalau pemilih pemula itu belum. Jadi dia masih lebih objektif melihat realita dan lebih objektif menilai pemimpin sebenarnya. Nah, ini kesempatan ini saya kira harus diambil oleh seluruh pihak, KPU-nya juga, para pasangan calonnya juga, untuk menunjukkan mereka lebih harus mengedepankan visi misi program untuk menjangkau pemilih muda yang memang masih menurut kami masih lebih dipastikan independensi dan kritisismenya. Iya Mbak Dahlia, ini nanti kita mungkin bisa menjawab di segmen selanjutnya bagaimana nanti KPU DKI sendiri untuk istilahnya mengawal tadi yang pemilih pemula yang masih jumlahnya hanya 5% dan 1,3 untuk memang mereka di tanggal 15 itu benar-benar datang ke TPS untuk memberikan suara mereka. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.